membicarakan mengenai sistematika ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Disinilah kita belajar ketentuan umum dan prosedur perpajakan di Indonesia. Pokok bahasan KUP yaitu mengcover mulai dari pendahuluan, NPWP, tata cara pembayaran sampai dengan ketentuan pidana dan penyidikan. Selain tata cara, nanti semua akan dibahas sampai dengan 1 semester ke depan ya. Lalu apa konten kita adalah pendahuluan berupa sistem perpajakan di Indonesia, kemudian kedudukan hukum pajak, baik hukum pajak formal maupun material, lalu siklus pajak. Siklus pajak di Undang-Undang KUP itu untuk apa? Untuk mempermudah memahaminya. Kemudian hak dan kewajiban pajak. Terakhir adalah circumnavigation atau pemahaman alur dalam mempelajari Undang-Undang KUHP. Oke. Pertama rekan-rekan, kita akan overview dulu reformasi perpajakan di Indonesia. BJP, Direktorat Jenderal Pajak, salah satu merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, telah beberapa kali mengalami agenda perubahan yang besar, yaitu 1983. Saat itu beberapa undang-undang baru di bidang perpajakan disahkan untuk mengganti undang-undang lama zaman pemerintahan Belanda. Saat itu ada undang-undang KUP, PPH dan PPN, dan sistem pemungutan pajak diubah dari official assessment menjadi self assessment. Apa bedanya? Official assessment saat itu wajib pajak bersifat pasif, pajak dihitung oleh fiskus pembentukan pajak. Utang pajak timbul setelah diterbitkannya SKP. SKP itu surat ketetapan pajak. Setelah ditetapkan baru wajib pajak bayar. Pada tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 84 itu berubah menjadi self assessment. Self assessment itu apa? Wajib pajak yang aktif. Wajib pajak menghitung sendiri, memperhitungkan, bayar, melapor pajak yang terutang. Jadi wajib pajak tidak menunggu ditetapkannya pajak oleh petugas pajak. Ada lagi sistem yaitu metode sistem ini wajib pajak ketika melakukan pemotongan pajak. Ini akan ditemukan di PPH pemotongan dan pemungutan atau PPH. Kedudukan hukum pajak kita, rekan-rekan mahasiswa, hukum pajak kita itu perlu kita ketahui bahwa hukum itu ada dua, yaitu hukum perdata atau sering kita sebut dengan hukum privat dan hukum publik. Hukum privat itu adalah mengatur hubungan antara satu pihak dengan pihak lain di suatu negara. Sedangkan hukum publik itu mengatur hubungan antara warga negara dengan pihak satu negara dengan pemerintah atau satu negara. Hukum perdata itu ada hukum perdata, hukum dagang, dua itu yang paling utama. Sedangkan hukum publik ada hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Teman-teman bisa dilihat bahwa hukum pajak itu masuk dalam kriteria sebagai hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah atau negara. Lalu apa itu hukum pajak? Oke, kita lihat. Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga dia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Jadi hubungan antara warga negara, bisa orang pribadi atau badan, dengan negara prioritasnya. Oke, jadi hukum pajak itu bisa menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan dan siapa-siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualian dari pajak, apa saja yang dikenakan dan berapa yang harus dibayar. Jadi material.
Sedangkan hukum pajak formal berisi tentang ketentuan-ketentuan tentang siapa, apa, dan berapa. Ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana mewujudkan hukum pajak, hukum material menjadi kenyataan. Oke? Contoh hukum pajak material adalah Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang Biaya Materai. Sedangkan hukum pajak formal yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa, dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke siklus pajak. Di sini ada 4 fase yang harus diketahui. Pertama adalah fase self assessment, wajib pajak menghitung, mendaftar, kemudian melapor. Tentu dilakukan sendiri ya atas kewajibannya. Kemudian fase kedua adalah fase pengawasan. Dalam hal ini kantor pajak bisa melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sengketa, di mana wajib pajak merasa tidak sesuai lalu mengajukan keberatan atas hasil pengawasan. Itu bisa. Terakhir adalah penyelesaian sengketa jika wajib pajak melakukan banding. Oke, kita lanjutkan siklus yang tadi. Setelah timbulnya hak dan kewajiban, maka fase asesmen akan dilalui oleh wajib pajak dengan mempunyai NPWP, nomor pokok wajib pajak, atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Wajib pajak ada kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan, kemudian menyampaikan surat pemberitahuan. Dari hasil surat pemberitahuan itu, Dirjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan atau tidak dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau Anda diperiksa, berarti wajib pajak akan masuk kepada fase pengawasan, yaitu pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan bisa berupa tagihan pajak atau ketetapan pajak. Itu pun wajib pajak bisa setuju atau tidak. Apabila setuju, maka wajib pajak bisa membayar tagihan pajaknya yang ada di surat ketetapan. Kalau tidak setuju, wajib pajak bisa mengajukan keberatan, berarti masuk ke sengketa. Hasil dari keberatan akan keluar yang namanya surat keputusan keberatan. Di sini wajib pajak pun bisa setuju atau tidak setuju. Kalau setuju berarti dia harus membayar jumlah pajak yang terutang di surat keputusan keberatan. Kalau tidak setuju, wajib pajak maju ke fase penyelesaian sengketa, yaitu ke pengadilan pajak. Dengan apa? Dengan mengajukan banding. Banding ini akan diproses di pengadilan pajak. Hasil dari banding ini namanya putusan banding. Putusan banding ini sifatnya adalah final. Ini fase terakhir di dalam siklus pajak. Perlu kita ketahui itu sudah berubah beberapa kali. Seperti tadi sudah diceritakan, reformasi pertama tahun 83, Undang-Undang Nomor 6. Kemudian berubah 4 kali sampai dengan saat ini. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Itu perubahan keempat yang mulai berlaku 2008 sampai dengan saat ini. Perlu diketahui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 hanya merubah pasal 37A ayat 1 nomor 28 terkait dengan instansi polisi pada saat itu ya. Oke. Definisi pajak. Perlu kita ketahui, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini ada di pasal 1 Undang-Undang KUP ya. Dari pengertian ini bisa kita lihat kontribusi wajib, imbalan secara langsung. Ini berarti masuk ke aspek ekonomi, kontribusi wajib, imbalan secara langsung. Kemudian terhutang oleh orang pribadi atau badan dan bisa bersifat memaksa. Ini berarti masuk ke aspek hukum. Seperti itu ya. Kemudian ada kata-kata digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ini adalah manfaat. Jadi definisi pajak ada aspek ekonomi, ada definisi manfaat, dan
aspek hukum. Jadi ada 3 ya. Jadi aspek ekonomi, aspek manfaat, ada aspek hukumnya. Jadi itu yang perlu diketahui. Oke. Terkait dengan undang-undang KUP di sini juga mengatur hak dan kewajiban, terutama bagi wajib pajak. Jadi ada hak dan kewajibannya. Kewajiban yang diatur oleh undang-undang KUHP, kapan kewajiban itu timbul? Bagi siapa dan bagaimana menunaikannya dan apa saja sanksinya. Nah, itu dibahas di undang-undang KUHP. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Sedangkan untuk hak, kapan dan untuk apa hak itu ada, bagi siapa saja, dan bagaimana memperoleh hak tersebut, dan apa saja konsekuensinya. Nah, itu hak dan kewajiban. Itu merupakan hal-hal yang perlu kita ketahui ya dalam perpajakan. Oke. Kita masuk ke self assessment apa saja. Ada istilah 6M plus 1. Apa saja itu? Oke. Yang pertama mendaftar. Wajib pajak atau subjek pajak itu mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP apabila sudah memenuhi syarat. Harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kemudian menghitung pajaknya berapa? Memperhitungkan itu berarti menghitung pajak. Bisa pihak-pihak yang dipotong dan memungut dan memotong pajak itu, misalnya PPh Pasal 21 memungut atau memotong. Kemudian membayar, menyetorkan pajak yang dipotong dan melunasinya kemana? Ke kas negara. Kemudian menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Dan ada juga tambahan 1, yaitu menghapuskan atau mencabut. Nah, jadi dia sudah tidak berhak mencabut PWP, bisa mencabut dan bisa menghapus pengukuhan pengusaha pajaknya. Oke. Demikian penjelasan materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan.